Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai diskusi keempat yang soal satunya aja dulu. Kemudian untuk soal selanjutnya di video selanjutnya. Kemudian soalnya apa? Jelaskanlah klasifikasi dan akumulasi cost dalam job order costing. Nah, itu klasifikasi biaya itu dalam job order costing ada dua. Yang pertama itu ada biaya langsung dan kemudian biaya tidak langsung. Ini berdasarkan eh, penelusurannya. Berdasarkan penelusurannya kita kan belajar bahwa klasifikasi biaya itu ada biaya langsung dan kemudian biaya tidak langsung. Nah, kemudian eh, akumulasi cost. Nah, harga pokok dari produk itu dihitung berdasarkan apa? Per apa kita ngitung harga pokoknya. Nah, jadi harga pokok itu akan dihitung per pesanan. Jadi kita kalau ngitung harga pokok itu per pesanan. Jadi tiap pesanan itu berapa harga pokoknya kita hitung nanti. Nah, untuk menghitung harga pokok itu kan ada tiga biayanya kan. Biaya bahan baku langsung, kemudian biaya tenaga kerja langsung, dan kemudian biaya overhead. Nah, tentu kalau misalnya masalah uh, berapa harga pokok suatu produk atau pesanan per pesanan ini itu kita hitung berdasarkan berapa sih biaya yang kita keluarkan untuk pesanan ini, berapa total biayanya semuanya. Nah, itulah yang akan menjadi harga pokok dari pesanan tersebut, gitu kan. Nah, masalahnya, untuk biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, kita bisa menelusuri biaya itu langsung ke produknya. Jadi kita bisa tahu langsung berapa sih biaya harga pokok dari produk ini. Namun tidak untuk biaya overhead itu kita tidak bisa menelusuri secara langsung ke pesanan tersebut. Nah, sehingga karena kita tidak bisa menelusuri langsung, kita nggak bisa menentukan secara langsung, oh ini segini loh biaya overhead untuk pesanan A. Jadi kita nggak bisa menentukan secara langsung biaya overhead tersebut. Terus gimana caranya? Nah, caranya itu adalah untuk biaya overhead itu kita harus tentukan di depan tarifnya terlebih dahulu. Jadi kita tentukan tarifnya di depan, kemudian nanti baru setelah itu kita kali dengan aktivitas yang kita gunakan untuk produk pesanan tersebut. Nah, jadi di sini contohnya apa? Contohnya itu adalah biaya listrik. Nah, biaya listrik itu kan biayanya biasanya kalau dia pasca bayar itu biayanya per bulan kan. Kita baru tahu berapa biaya listrik kita itu setelah kita tanggal satunya. Setelah setiap tanggal satunya baru kita tahu berapa biaya listrik yang kita gunakan. Atau misalnya kalau misalnya untuk biaya token, kalau kita pakai listriknya itu token, kita baru tahu berapa biaya listriknya itu setelah tokennya habis kan. Nah, jadi di sini eh, misalkan produknya dipesan tanggal 1, kemudian habis itu selesainya tanggal 8. Nah, apakah kita bisa tahu dalam 8 hari ini untuk pesanan segini kita biaya listriknya segini loh. Kita nggak tahu kan. Kita nggak tahu. Jadi oleh sebab itu karena kita nggak tahu berapa biaya listrik yang harus dibebankan ke produk ini, karena biaya listriknya itu baru akan dibayar nanti di akhir periode, maka terlebih dahulu kita tentukan di depan biaya overheadnya. Kita bebankan dengan biaya di depan. Jadi kita tentukan tarif di depannya dulu. Nah, jadi kayak gitu. Jadi untuk biaya bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung itu kita bisa bebankan langsung ke pesanan berapa biayanya. Kemudian habis itu sedangkan untuk biaya overhead itu kita harus tentukan di muka berapa biayanya. Jadi kita pakai tarif di muka dulu. Nah, itu ada dua metodenya nanti berdasarkan aktivitas atau berdasarkan fungsi. Nah, kemudian habis itu nanti kalau misalnya kita bikin jurnal gitu, kalau kita pakai bahan baku, kita pakai tenaga kerja langsung, maka nanti yang didebit itu maka yang didebit itu adalah persediaan barang dalam proses. Kemudian berarti di sini untuk biaya bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung itu ketika dia digunakan akan langsung dibebankan ke persediaan barang dalam proses.
Kemudian habis itu untuk biaya overhead gimana? Nah, biaya overhead itu untuk biaya overhead yang benar-benar kita gunakan, misalnya yang benar kita keluarkan pada periode berjalan, itu akan terlebih dahulu kita akumulasikan di di buku besar pembantu overhead aktual. Jadi nanti untuk biaya yang sebenarnya, biaya overhead yang sebenarnya kita kumpulkan aja dulu berapa biayanya. Nanti di akhir periode bukan per pesanan, di akhir periode akuntansinya perusahaan, itu kita hitung berapa biaya overhead yang sebenarnya kita keluarkan, kemudian kita bandingkan dengan biaya overhead yang telah kita bebankan ke produk atau yang kita tentukan di muka tadi, berapa biayanya. Nanti kita hitung selisihnya. Oke, mungkin itu penjelasan untuk soal nomor satu, soal selanjutnya untuk video berikutnya. Oke, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.